peneliti muda. Kembali lagi nih dengan aku Sultan Siapa dan aku Syarinaya di Poki, podcastnya Kibar. Nah, di episode kali ini kita bakal lanjutin nih bahas-bahas tentang bagaimana sih cara menulis karya tulis ilmiah itu sesuai dengan kaidahnya. Betul banget, di episode kali ini kita akan membahas mengenai bab 2 yang dibagi jadi beberapa bagian juga loh. Oh ya, tapi bagi teman-teman yang belum menonton video mengenai bab 1, yuk ditonton dulu supaya ilmunya nggak ketinggalan. Oke lanjut, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ferliska Sasirepa. Sejarah pendidikan beliau di SDN Pegadungan 13 Pagi. Beliau juga merupakan alumni dari SMP Nurul 44 Jakarta. Beliau juga merupakan alumni dari SMS 95 Jakarta dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di IPB University jurusan Teknologi Hasil Ternak. Pengalaman beliau sebagai Ketua KIR SMS 95 Jakarta pada tahun 2019 sampai 2020, menjadi Ketua Pelaksana Proksi KIR Jakarta Barat pada tahun 2020, dan juga menjadi Wakil Ketua Harian KIR Jakarta Barat pada tahun 2020, serta menjadi Wakil Ketua Umum KIR Jakarta Barat pada tahun 2021. Selanjutnya narasumber kedua kita yang bernama Kak Aditya Prasetyo. Beliau, sejarah pendidikan beliau merupakan alumni dari SDN Jalan Barban 09 Pagi, Jakarta Barat. Merupakan alumni SMPN 83 Jakarta, alumni dari SMA N23 Jakarta, dan sekarang beliau sedang menempuh di Universitas UIN Jakarta dalam jurusan Sistem Informasi. Pengalaman beliau ialah yang pertama ada menjadi Ketua KIR SMA N23 Jakarta periode 19 sampai 20, lalu menjadi Ketua Harian KIR Jakarta Barat pada tahun 2020, lalu menjadi Ketua Pelaksana Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Rohis SMAN 23 Jakarta. Beliau juga memiliki beberapa prestasi, seperti yang pertama juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat Jakarta Barat pada tahun 2019, dan 10 besar kompetisi IndiHome Gemilang prestasi tingkat Jabodetabek. Oke, lanjut aja yuk, kita sapa dan kenalan dulu nih sama narasumber kita. Halo Kak Feliska dan Kak Adit. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Kak. Gimana nih Kak, dari Kak Feliska sama Kak Adit kesibukannya akhir-akhir ini? Dibilang udah nggak sekolah kan udah lulus, terus kalau misalnya kuliah juga belum mulai, jadi masih nganggur aja sih, belum ngapa-ngapain untuk sekarang ini. Sama kebetulan juga udah lulus dan udah keterima di salah satu PTN. Jadi mungkin nganggur sampai nanti masuk perkuliahan, atau kadang saya juga dicoba cari-cari magang di perusahaan gitu. Oh, jadi seperti itu ya Kak, Iya. Gak senggang gitu. Mungkin daripada teman-teman nunggu lama, langsung aja yuk kita simak pembahasan dari materi bab 2 ini yang akan dibawakan oleh Kak Feliska dan Kak Adit. Pada Kak Feliska dan Kak Adit dipersilakan. Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang landasan teori. Jadi untuk landasan teori sendiri, pengertian itu seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang dapat menjadikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dalam penelitian dengan merinci hubungan antara variabel yang bertujuan menjelaskan serta memprediksikan fenomena tersebut. Nah, jadi secara ringkasnya itu bisa disebut kalau misalnya landasan teori itu istilah lain dari landasan teori, yaitu kajian pustaka atau tinjauan pustaka atau studi pustaka atau kajian teori. Juga bisa secara ringkas disebut juga landasan teori merupakan telaah masalah penelitian atau penulisan karya tulis ilmiah yang didasarkan pada teori. Lalu berdasarkan fakta juga dan data pengertian hasil penelitian sebelumnya yang diperoleh dari hasil pencarian sumber melalui membaca. Lalu yang ketiga bisa disebut juga pokok pembahasan yang dikaji ialah variabel yang menjadi fokus penelitian atau penulisan. Yang keempat, landasan teori ini dijadikan sebagai dasar membuat hipotesis. Selanjutnya, kegunaan dari kegunaan dari landasan teori dalam penelitian yaitu dalam kaitannya sebuah kegiatan penelitian dengan kegunaan dari landasan teori dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu sebagai klarifikasi dan pertajam terhadap ruang lingkup dalam variabel yang diperiksa. Yang kedua sebagai prediksi dan panduan dengan menemukan sebuah fakta yang sangat penting untuk merumuskan hipotesis, dan juga mengatur alat penelitian yang didasari dengan prediksi. Lalu yang ketiga sebagai kontrol. Hal ini dapat digunakan untuk membahas hasil penelitian dengan membuat saran untuk pemecahan masalah. Lalu di sini saya juga akan membahas kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu merupakan model konsepsional tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Juga kerangka berpikir ini adalah inti dari teori yang akan dikembangkan di dalam penelitian kalian.
dengan mendasari dari perumusan hipotesis sehingga dapat dikembangkan untuk memberikan pendekatan dengan pemecahan masalah yang berhubungan dengan variabel. Lalu di sini saya juga akan membahas mengenai hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian ini adalah kesimpulan sementara kerangka pemikiran seorang peneliti. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang ada di KTI teman-teman. Di sini juga rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Jadi bukan si hipotesis ini dalam bentuk paragraf gitu, dalam bentuk kalimat. Belum didasarkan dengan fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan penelitian, belum jawaban yang empiris. Jadi masih dalam bentuk kata-kata, belum disimpulin dalam bentuk data-data. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, itu Adit. Untuk contoh pada bab 2 bisa dilihat pada karya tulis ini. Di sini ada kajian pustaka yang berisi landasan teori. Nah, landasan teori itu berisi tentang uraian variabel atau penjelasan dari variabel yang ingin diteliti. Misalkan kalian mau meneliti tentang pemanfaatan cangkang telur sebagai pupuk pada tanaman kangkung. Nah, di landasan teori ini kalian menjelaskan tentang apa itu cangkang telur, kandungannya apa aja, kemudian pupuk, dan juga menjelaskan tentang tanaman kangkung. Kemudian setelah landasan teori terdapat kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu istilahnya itu alur penelitian kalian. Misalkan kalian pasti sebelum meneliti menemukan suatu masalah dan sebagainya. Kemudian dari masalah itu kalian baca-baca sumber dari jurnal atau internet. Setelah membaca-baca, masalah kalian ini bisa dijadikan sebuah penelitian. Kayak tadi misalkan cangkang telur. Nah, ternyata di cangkang telur setelah dibaca-baca terdapat kandungan ini. Kandungan ini dapat bermanfaat sebagai pupuk untuk tanaman misalnya kangkung. Nah, kalian boleh langsung jadikan penelitian. Kemudian buat alur di kerangka pemikiran ini. Kemudian ada satu lagi, hipotesis. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara dari pertanyaan kalian. Hipotesis berupa kalimat pernyataan. Misalkan yang tadi pemanfaatan cangkang telur sebagai pupuk pada tanaman kangkung. Di hipotesis bisa kalian tulis seperti ini. Cangkang telur dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman kangkung. Nah, nanti dari hipotesis ini baru kalian teliti. Kemudian kalian buktikan apakah benar hipotesis ini. Itu saja. Kemudian ada contoh lain. Misalnya itu penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di Grogol. Nah, kalian di landasan teori kalian jelaskan apa itu pandemi COVID, kemudian dampaknya kemana aja. Yang kedua baru kalian jelaskan tentang kegiatan ekonomi. Terus kalian juga jangan lupa jelaskan tentang kelurahan Grogol, berapa penyumbang penduduknya, kebanyakan bekerja sebagai apa, dan sebagainya. Kemudian setelah itu buat kerangka pemikiran juga sama seperti tadi. Kalian dimulai dari permasalahan dulu. Misalkan kalian melihat terjadi pandemi COVID, kemudian kegiatan toko-toko ditutup, perusahaan ditutup. Setelah itu baru kalian buat sebuah penelitian. Kira-kira karena ada COVID ini dampaknya seperti apa untuk kegiatan ekonomi? Apakah berjalan ataukah terhambat dan sebagainya. Setelah kalian buat kerangka pemikiran, baru kalian tentukan hipotesis penelitiannya. Hipotesisnya mungkin bisa seperti ini. Ternyata pandemi COVID bisa berdampak terhadap kegiatan perekonomian masyarakat di Grogol. Misalnya dengan berkurangnya perputaran uang dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Feliska dan Kak Adit nih yang sudah ngejelasin materi tentang bab 2 secara detail. Oke Kak, dari penjelasan yang sudah Kakak jelaskan tadi, saya sama Sultan mungkin ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, sumber apa aja sih Kak yang dapat kita ambil untuk dijadikan kutipan dalam sebuah landasan teori?
Oke, akan saya jawab. Untuk sumber yang bisa digunakan yaitu sumber yang valid dan sudah teruji datanya. Misalkan seperti buku-buku, terus jurnal, ataupun karya tulis ilmiah yang lainnya. Kemudian untuk bisa ditambahkan oleh Ica. Nah, jadi yang nggak boleh itu kalau kita masukin penelitian di landasan teori itu yang kita ambil dari blogspot atau blog orang gitu, itu kan belum valid faktanya gitu. Terus juga dari Wikipedia itu kan bisa diubah oleh orang-orang lain kan, maksudnya bukan yang pasti gitu jawabannya. Nah, lebih baik kalian cari di Google yang khusus untuk jurnal-jurnal gitu, dari buku-buku yang emang udah fakta gitu, udah teruji kebenarannya. Oke, ternyata seperti itu ya Pak. Baik. Mungkin dari Sultan ada pertanyaan nih Kak. Iya nih Kak, aku ada punya satu pertanyaan nih Kak. Hipotesis itu ada berapa jenisnya sih Kak? Lalu bagaimana sih Kak cara menyusun hipotesis yang benar itu Kak? Nah, untuk hipotesis itu ada dua. Yang pertama itu adalah hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antar variabel dengan variabel lain. Contohnya ini, ada hubungan antara tingkat kemiskinan dengan tersedianya lowongan kerja. Kemudian untuk yang kedua, saya serahkan kepada Ica. Yang kedua itu ada hipotesis nol atau yang biasa disebut non hipotesis, yaitu biasanya disimbolkan dengan HO, H besar dan O kecil. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistik. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Lalu kebalikannya dengan hipotesis HO menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari kerjanya. Itu contoh dari hipotesis nol. Kemudian saya akan tambahkan cara menyusun hipotesis yang benar. Nah, jadi hipotesis itu didasarkan atas rumusan masalah kalian. Karena hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Jadi, kalau membuat hipotesis itu harus sesuai dengan rumusan masalah kalian. Dan bukti atau variabel yang ingin kalian teliti, begitu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Baik Kak. Mungkin dari Naya ada pertanyaan lagi? Nah, dari aku sudah tidak ada nih Kak. Mungkin sepertinya pembahasan kita mengenai bab 2 ini sudah cukup ya Kak. Terima kasih kepada Kak Feliska dan juga Kak Adit yang sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan podcast bersama kami. Nah, mungkin dari Kak Feliska atau Kak Adit ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman? Mungkin kalau dari aku di masa sekarang gitu, di masa pandemi, buat teman-teman yang masih bersekolah di sekolah SMA ataupun SMP gitu, jangan pernah takut buat meneliti lagi gitu. Di masa pandemi lakuin aja walaupun semuanya mungkin serba sulit gitu, keadaannya juga tidak mendukung, tapi tetap jalanin aja kegiatan-kegiatan kalian yang biasanya dilakuin. Saya tambahkan, ingat kalian walaupun masa pandemi ini harus tetap produktif. Jangan sampai pandemi ini membuat kalian berleha-leha atau bermalas-malasan. Terima kasih. Baik Kak. Sekali lagi terima kasih ya kepada Kak Feliska dan Kak Adit yang telah hadir di podcastnya Kibar kali ini. Semoga keluarga Kak Adit dan Kak Feliska sehat selalu ya Kak. Amin. Dan juga untuk teman-teman di rumah yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih, bisa aja langsung drop di kolom komentar. Atau juga bisa langsung DM Instagram Kibar di @kibarjaya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Kibar di @kibarjaya. Dan juga jangan lupa untuk like, Share, dan subscribe channel Kibar supaya channel Kibar semakin berkembang. betul banget. Oh ya, sebelum itu aku ada pantun nih buat teman-teman. Pergi ke Bandung, mampir ke Braga. Asyik bermain bersama mantan. Mari kita jaga diri kita dengan terus patuhi protokol kesehatan. Oh ya teman-teman, bakalan ada bab selanjutnya loh. Jadi stay tune terus di Poki, podcastnya Kibar. Siap.